Strike kawan. La ilaha illallah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, tenda mas. Tenda gerak. Garu ya. Pintu depannya mau belanja. Hah? Pintu depan. Pas. Tekan enggak om. Karena enggak dono tuh. Iya. Gas aja bang, pancing. Strike kawan. Strike cana kawan. Paten lah. Gimana Bang Agus? Ada prospek lagi nggak nih? Enggak ada beberapa. Kebanyakan kepiting. Oh, Spotnya spot mantap. mantap memang. Lembat.
Ya teman-teman semuanya yang di rumah ya, mudah-mudahan kalian udah pada bikin kopi. Kita ngopi bareng-bareng teman-teman malam ini di lokasi yang luar biasa mantap teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan saya teman-teman, tentunya di channel Derman Penjelajah. Malam ini teman-teman kita mendatangi lagi suatu lokasi yang luar biasa menyeramkan dan juga horor serta mistis teman-teman ya. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu teman-teman, ini sebenarnya lokasi ini aku tak datengin udah 2 atau 3 kalian teman-teman, tapi cuman sekedar survei gitu loh, cari lokasi tempat pasnya diriin tenda, karena kadang sekali datang gitu nyari lokasi belum pas teman-teman, belum dapat yang strategis gitu loh, yang enak intinya. Jadi nggak sembarangan teman-teman, jadi kita harus mempertimbangkan semua aspek. Kayak misalkan diriin tenda di sini, jadi harus diperkirain nanti mau pasang CCTV di sebelah mana harus bisa, karena kalau ini kan di bagian sini kan rimbun banyak pepohonan nih. Kalau kita nggak diperkirain, nggak dapat lokasi yang pas banget, jadi susah teman-teman nanti buat di bagian CCTV kita nggak leluasa. Jadi ya 2 atau 3 kali kemarin kesini baru bisa dapat lokasi yang pasnya deket sama sumber mata air yang konon dibilang masyarakat sekitar sini angker teman-teman. Jadi di sebelah sekitar 30 atau 40 meteran di sebelah sana itu ada sumber mata air yang dimana tuh itu adalah penghabisan dari sebuah kali atau sungai teman-teman. Nah jadi kalau kalian tahu gini loh, kayak misalkan ada aliran kali atau sungai teman-teman, alirannya itu jadi di bagian sumber mata air itu adalah titik pusatnya tempat air itu keluar atau mengalir teman-teman. Apa jenenge kayak apa? Tok. Hah? Tok. Tuh apa teman-teman, nggak tahu lah teman-teman lah apa itu namanya itu. Jadi itu pusatnya teman-teman, ada pusatnya yang dimana ya dulu teman-teman ya, waktu orang masih sering masuk sini buat berburu yang namanya hewan-hewan liar ataupun berburu kayak kayu gaharu, karena ya ini teman-teman kayak kayu gaharu itu kan masih ada di sini, dan itu kan ya kalian bisa searching aja, harganya tuh luar biasa, bisa nyampe per kilonya tuh bro nyampe M enggak sih, antara ratus kalau enggak M teman-teman, kalau enggak salah. Itu kayu gaharu itu agak-agak mahal banget teman-teman, jadi banyak orang yang berburu itu, dan biasanya mereka itu apa ya namanya ya, kayak haus ataupun mungkin mereka singgah di bagian sumber mata air, yang dimana sumber mata air itu teman-teman itu dulu banget teman-teman, masih di bawah tahun 2000-an itu tempat orang kayak apa ya, ngelakuin hal-hal bodoh kayak misalkan pemujaan apa namanya itu, kayak pemujaan pesugihan gitulah teman-teman, intinya tuh ya minta-minta sama yang begituan. Nah itu makanya tak bilang bodoh coy gitu. Ini aku yang bodoh aja mending konten coy daripada pesugihan ya kan gitu. Intinya jangan pesugihan lah pokoknya lah. Nah dijadiin tempat yang begituan teman-teman, kayak orang naruh ayam cemani, bunga 7 rupa, kemenyan, wah pokoknya banyak lah teman-teman. Nah itu udah agak lama teman-teman ya, masih dipakai orang kayak misalkan dulu berburu itu ngambil air. Jadi kan namanya orang mau ngambil air, jarang mau ngambil air yang bagian yang ngalir, mending ngambil dari pusatnya, dari sumber mata air yang udah lebih terbilang jernih. Bukan cuma jernih dan tentunya bersih teman-teman. Nggak tahu kita namanya aliran kali kan bekas buat ada orang buang-buang sampah atau gimana, kita kan nggak tahu juga. Jadi ya dipakai buat nampung air lah, buat ngambil air bersih gitu teman-teman. Nah jadi di bagian yang paling ngeri atau mistis dan juga angkernya tuh di bagian sumber mata airnya teman-teman, yang itu yang tempat orang pemujaan itu di situ coy. Jadi dulu kalau tiap ada orang pemujaan di situ atau gimana yang mentalnya nggak kuat itu bisa langsung kesurupan di tempat coy. Dan nggak jarang juga ada yang sampai is dead di lokasi teman-teman, dikarenakan dia kayak apa ya istilahnya ya, kesurupan, dan itu
meronta teman-teman, tantrum luar biasa. Dan itu kan di bawahnya itu kan ada kayak jurang-jurang bebatuan tuh. Nah dia nyampe jungkir balik jatuh ke situ dan ya is dead di lokasi. Dan itu udah banyak kejadiannya teman-teman. Ya begitulah namanya orang yang Terlalu mentalnya percaya hal-hal yang mistis. nggak terlalu kuat ngelakuin begituan coy. Jadi ya itu hasilnya. Jadi sampai sekarang masih terkenal mistis, walaupun sekarang nggak terlalu banyak orang yang ke sumber mata air karena sekarang tempatnya udah bener-bener rimbun. Tadi aku mau ke situ, cuman udah rimbun luar biasa coy, udah bener-bener rimbun dan nggak ada sama sekali jalan buat ke situ. Jadi mau diterabas ngeri ular coy. Itulah yang bikin ini, soalnya di sekelilingnya itu dipenuhi sama rerimbunan rerumputan dan sama sekali nggak ada akses buat masuk. Tadi pikirku mau ke situ buat spill lokasinya, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya udahlah, aku diriin tendanya di sebagian sini, tempat terbaik yang kami pilih ya di sini teman-teman. Ya untuk masalah cerita nggak peduli sih masalah ini itunya, kan cuman aku nambahin bumbu buat kalian. Ya kalau masalah ini itunya kita nggak usah peduli, intinya kita malam ini coba buktiin langsung camping di sini, kita bermalam di sini teman-teman, tentunya ditemani kopi dan ditemani Mas Agus. Jadi malam ini agak-agak tenang coy. Biar ada temen ngobrolnya guys. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk cerita historinya ya. Intinya sebenarnya makhluk kayak gitu nggak bisa melukai orang secara langsung teman-teman. Ya bisanya dengan cara itu, kayak misalkan ngerasukin orang, itu pun yang memang atau iman ataupun mentalnya lemah itu dirasuki ya bisa aja dibikin celaka dengan cara kayak gitu. Kalau mau istilahnya apa ya, ngelibas kita secara langsung itu kayaknya sampai sekarang nggak mungkin kayaknya. Ya mungkin ada, tapi yang udah bener-bener jin yang berusia ribuan tahun ya jarang ada, tapi jarang teman-teman. Gitu aja lah. Oke lah, gitu aja teman-teman. Kita ngopi-ngopi dulu, nyantai-nyantai dulu. Pantau terus pokoknya teman-teman, mantap. Ya suaranya. Ujung. Golok, siap golok. Hewan apa? Gereman teman-teman. Adik kotak, kerusak ada yang jalan dari sini, dari dalam sini nih. Dari dalam sini coy. Dari dalam sini coy. Nggak tahu hewan apa-apaan ya, kurang paham coy. Gereman keras banget coy.
Hewan paling. Enggak teko Itu hewan. dari bawah teman-teman suaranya tapi. Nantinya nggak tembus. Rimbun coy. Banget. Jangan harimau. Enggak. Aman. Soalnya kalau masa ketemu harimau lagi sih, kalau harimau itu harusnya orang-orang yang waktu itu kesini udah pada cerita semua. Gak ada harimau. Keras banget suara gerumannya coy. Wah, klotek kayak orang jalan nginjek-nginjek ranting gitu. Yalah. Hah? Nggak tahu tadi itu apaan, nggak tahu hewan atau apa, itu udah kami coba cek dan coba tak pasang kamera lagi, dan ternyata udah nggak ada apa-apa lagi yang kerekam gitu loh. Udah coba kami senter sana sini udah ada setengah jam sendiri teman-teman, dan itu bener-bener hilang banget tuh suara tadi itu. Pertama itu kayak orang jalan mengkotak-kotak nginjek ranting gitu loh, kayak seenggaknya seukuran orang kalau emang itu hewan. Nggak tahu hewan apaan, kurang paham. Habis itu suara gereman tuh kuat banget, dan itu kalau misalkan hantu kata Mas Agus ini nggak, masih berdua masih oke lah. Cuman kalau mungkin hewan-hewan yang lain, dia takutnya harimau coy tadi itu. Cuman dia tak kasih tahu kalau untuk harimau kayaknya di bagian lokasi yang bagian sini nggak ada, soalnya udah beberapa kali orang keluar masuk sini nggak ada yang jumpain begituan coy. Ngelur-ngelur juga. Ketua ya aku loh. Jadi tuh dia tahu gitu loh. Diajak collab. Kita makan bareng-bareng, mantap. Bismillah. Aku di kelimaan ya aku sumpah. Anu. Moga nggak isin mau. Rasa isinnya wis hilang. Terus karo kanca malah nambah isin kan. Enggak Enggak lah, berarti suara gerutan aku tok ngono kan.
Arah mata air ujung. Teman-teman, dengar dari arah mata air coy. Maju tuh, dari arah mata air, tuh ke mata air. Hilang suaranya dari mata air teman-teman tuh. Aduh iya, ini loh coy, semak-semak belukar nih loh masalahnya tuh. Mata airnya di sebelah sananya, tadi dari sana suaranya. Suara apa kayak hewan apa mau ya, tuh ke mata air. Sampai kini coba cek sebelah kini ki. Nggak bisa masuk sih coy. Jadi dari tadi penasaran juga apaan gitu loh. Itu mata airnya dari di ujung sebelah sono, nggak bisa masuk. Dari sana tadi suaranya keras banget, nggak tahu teman-teman suara apaan. Astagfirullahaladzim. Keras banget. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, tenda mas, tenda gerak. Astagfirullah. Tenda gerak. Astagfirullahaladzim. Tenda. Kayak suaranya kayak. Astagfirullahaladzim. Ya cuy, permainan. Oke. Teman-teman, suaranya teman-teman di dalam tenda tuh. Kan suaranya cek golok. Hewan masuk, nggak tahu hewan masuk tenda apa gimana itu. Pelan. Maju. Ini nggak dengar tenda coba. Gerak mau tenda nih mau. Nggak tahu teman-teman, ada yang barusan masuk tenda pakai mana coy. Tadi jelas gerak coy. Dan ini teman-teman bener-bener aneh banget. Kami kesini tuh tadi semenjak ada tadi yang suara di tenda tadi tuh teman-teman, itu kami kesini bawa kambing, kayak badan kambing itu loh, kayak perengus, nggak enak. Oke teman-teman, ini CCTV-nya udah kami pasang coy. Ini dari tadi tuh dari arah sebelah sana tuh loh, dari sini nih.
dari sini sama dari sana. Ini yang paling, makanya tak pasang sebelah situ CCTV-nya biar bisa nyorot ke bagian yang strategis, coy. Ini gimana Mas Agus, ini agak-agak deg-degan nggak malam ini? Mantep nggak lokasi ini, mantep ya? Mantep, sesuai sama tempatnya. Udah tempatnya serem, ditambah lagi Tadi dia nih, interaksi yang ada. interaksinya nih, maksudnya tuh gimana teman-teman? Dia nih khawatir hewan, paling takut sama hewan dia tuh. Kayak misalkan babi hutan apa ataupun apa. Masalahnya suaranya keras banget coy. Dari tadi itu ada suara-suara aneh. Kayak ada yang jalan-jalan kertak-kertak. Maka dari tadi dia was-was terus. Sampai golong nggak lepas dari tangan. Dari tadi megangin golok terus ya. Ini bau perungusnya masih kecium coy. Bau apa namanya? Kayak badan orang apek gitu loh, kayak orang habis kerja gitu teman-teman, belum mandi 2 hari. Nah itu bener-bener apek baunya, dan sampai sekarang belum hilang. Ini kondisi agak terang bulan juga. Udah agak hilang teman-teman suara tadi itu kertak lagi masang CCTV itu kertak suara kayak orang jalan nginjek ranting gitu loh. Tikus ya, tikus saman. Nggak tahu teman-teman, barusan tuh suara apaan dari atas itu. Tak pantau lewat CCTV nggak kelihatan teman-teman. Kalau emang ada hewan ataupun apa itu harusnya matanya kesorot dari atas sini nih. Dari tadi lo banyak banget suara-suara kayak gitu tuh, nggak tahu apaan. Dibilang hewan ya kayaknya bukan. Dan ini teman-teman, di sekeliling tenda tuh nggak tahu masih banyak banget suara-suara, nggak tahu suara apaan. Dan itu kayak orang-orang jalan juga masih kedengeran juga. Kayak ini loh, orang jalan tapi belusuk ke semak-semak gitu. Dan
banyak banget suara-suara yang nggak jelas, entah suara apaan, hewan atau bukan, nggak tahu juga.